Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistia Maharani, asal kelas saya BKI 2A, NIM saya 120060008. Saya berasal dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 materi, yaitu yang pertama ada materi tentang perhatian, yang kedua ada materi dinamika perilaku individu, dan materi yang ketiga yaitu tentang pengamatan dan persepsi. Baiklah, mari kita mulai materi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang perhatian. Apa sih yang dinamakan dengan perhatian itu? Menurut Abu Ahmadi, perhatian adalah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada suatu objek baik di dalam maupun di luar dirinya. Sedangkan menurut Dakir, perhatian adalah keaktifan peningkatan seluruh fungsi jiwa yang diarahkan ke dalam pemusatannya kepada barang sesuatu, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar diri kita. Dapat kita simpulkan bahwa perhatian adalah pemusatan seluruh daya fisik maupun psikis pada suatu objek. Walaupun terdapat perbedaan redaksi para ahli terhadap pengertian perhatian di atas, pada hakikatnya semua itu saling melengkapi dan memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun macam-macam perhatian, yang pertama yaitu ada perhatian spontan dan disengaja, yang kedua perhatian statis dan dinamis, yang ketiga perhatian konsentratif dan distributif, yang keempat ada perhatian sempit dan luas, dan yang terakhir ada perhatian fiktif dan fluktuatis. Perhatian juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada perhatian terbagi atau yang dinamakan dengan tidak terkonsentrasi. Maksudnya yaitu perhatian yang tertuju kepada berbagai hak atau objek secara sekaligus. Yang kedua yaitu ada perhatian terpusat atau terkonsentrasi, adalah perhatian yang hanya tertuju pada satu objek saja. Adapun hal-hal yang menarik perhatian yaitu yang pertama ada dari segi objek. Hal-hal yang menarik perhatian yaitu hal-hal yang keluar dari konteksnya atau hal yang lain dari yang lain-lainnya. Adapun dari segi subjek, yaitu hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang sangat bersangkut paut dengan pribadi subjek. Adapun yang terakhir yaitu dari segi komunikator. Komunikator yang membawa subjek ke dalam posisi yang sesuai dengan lingkungannya. Adapun syarat-syarat agar perhatian mendapatkan manfaat yaitu yang pertama ada inhibisi. Maksudnya yaitu pelarangan atau penyingkiran isi kesadaran yang tidak diperlukan, ataupun menghalangi masuk ke dalam lingkungan bawah sadar. Yang kedua yaitu ada apersepsi, yaitu pengarahan dengan sengaja semua isi kesadaran termasuk tanggapan pengertian dan sebagainya yang telah dimiliki dan bersesuaian dengan objek pengertian. Yang terakhir ada adaptasi, yaitu adanya penyesuaian diri antara subjek dan objek. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perilaku individu. Apa sih dinamika perilaku individu itu? Dinamika perilaku adalah perilaku-perilaku yang dapat membuat suatu kelompok menjadi hidup dan dinamis, sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Dan adapun yang dimaksud dengan dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Adapun macam-macam perilaku yaitu yang pertama ada perilaku motorik, yaitu perilaku yang dinyatakan dalam perbuatan jasmaniah. Yang kedua ada perilaku kognitif, yaitu perilaku yang berhubungan dengan pemahaman, penalaran, pengenalan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada perilaku konatif, yaitu perilaku yang berhubungan dengan motivasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada perilaku afektif, maksudnya yaitu perilaku yang merupakan manifestasi dari penghayatan. Yang kelima ada perilaku normal, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma atau aturan masyarakat tertentu. Yang keenam ada perilaku abnormal, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan masyarakat tertentu. Yang terakhir ada perilaku proposal, yaitu suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyelesaikan suatu keuntungan. Interaksi individu dengan lingkungan yaitu salah satu ciri esensial dari individu adalah bahwa ia melakukan kegiatan atau berperilaku. Kegiatan individu merupakan manifestasi dari hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Secara garis besar ada dua kecenderungan interaksi individu dengan lingkungannya,
Yang pertama yaitu ada individu menerima lingkungan, dan yang kedua yaitu sebaliknya, yaitu individu menolak lingkungan. Adapun bentuk interaksi yaitu ada 3. Yang pertama ada penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan salah satu bentuk interaksi yang didasari oleh adanya penerimaan atau saling mendekatkan diri terhadap hal-hal yang disenangi atau dirasakan menguntungkan individu akan melakukan berbagai bentuk untuk kegiatan penyesuaian diri. Yang kedua ada penolakan, yaitu bentuk penolakan ini bermacam-macam, tetapi garis besarnya dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu perlawanan atau aggression dan pelarian withdraw. Bentuk perilaku menentang atau melawan ini bermacam-macam, mulai dari menggerutu, mencela atau mencaci maki, memarahi, sampai dengan merusak dan menghancurkan. Adapun yang terakhir yaitu ada motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melakukan suatu kegiatan, baik yang bersumber dalam diri individu itu sendiri atau yang dinamakan dengan motivasi intrinsik, maupun dari luar individu itu sendiri ataupun yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Materi yang terakhir yaitu ada pengamatan dan persepsi. Apa yang dimaksud dengan pengamatan? Pengamatan adalah proses penerimaan dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera seperti mata dan telinga. Pengamatan juga masuknya pengenalan dunia dengan indera. Dan apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan sebuah informasi sensoris untuk memberikan pemahaman serta gambaran tentang suatu lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan persepsi atau pengamatan adalah aktivitas jiwa yang memungkinkan manusia mengenali rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat-alat inderanya. Dengan kemampuan inilah kemungkinan manusia individu mengenali nilai kehidupannya. Adapun proses pengamatan yaitu ada 3 proses. Yang pertama ada saat alami, yaitu di saat indera kita menerima perangsang dari luar. Yang kedua yaitu saat jasmani, yaitu di saat kita menerima perangsang itu diteruskan oleh urat-urat sensori ke otak. Dan yang terakhir yaitu saat rohani, yaitu saat sampainya perangsang itu ke otak. Adapun fungsi indera dalam pengamatan yaitu yang pertama ada mata yang berfungsi untuk melihat, telinga yang berfungsi untuk mendengar, hidung yang berfungsi sebagai pencium, lidah yang berfungsi untuk pengecap, dan yang terakhir ada kulit yang berfungsi sebagai peraba. Adapun macam-macam persepsi, yang pertama yaitu ada external perception. Maksudnya yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu. Yang kedua ada self perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Adapun proses terjadinya persepsi ada 4 tahap, yaitu tahap yang pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus atau objek oleh panca indera. Adapun tahap yang kedua yaitu merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui syaraf-syaraf sensoris ke otak. Adapun tahap yang ketiga yaitu merupakan proses yang dikenal dengan nama proses psikologis, yaitu proses dalam otak sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan dan menilai objek tersebut. Adapun tahap yang terakhir yaitu tahap yang keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan, gambaran, atau kesan. Apa sih hubungan pengamatan dan persepsi itu? Yang pertama yaitu adanya persepsi berlangsung setelah pengamatan terjadi. Yang kedua, apa yang disadari sebagai hasil pengamatan selanjutnya ditafsirkan, disikapi, dimaknai, dan seterusnya melalui proses yang disebut dengan persepsi. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.